Haji dan umrah sebab kekayaan. Rasulullah SAW bersabda, umrah dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan, rutin, akan menghilangkan kesusahan hidup. Kata ulama hadis, penyakit, masalah, kesedihan, gundah, gelisah, dan kemiskinan. Sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Itu hadis sahih, riwayat Baihaqi dan juga diriwayatkan oleh Tabarani. Tidak ada orang pulang umrah, pulang haji itu miskin, tidak ada. Jadi jangan khawatir. Kalau antum bertanya, ada saya mau nabung uang dengan umrah, mana yang saya lakukan? Saya katakan umrah. Ingatlah, tidak punya uang, jangan membungkuk. Ada uang, jangan arogan. Semiskin apapun, jangan berlutut. Semenyedihkan apapun hidup yang kamu jalani, jangan pernah berniat untuk melarikan diri. Sesusah apapun, jangan menundukkan kepala. Kaya, jangan pamer. Terpuruk, jangan kecil hati. Sukses, jangan angkuh. Segala perkataan, jangan asal diucapkan. Segala hal jangan dilakukan secara berlebihan. Setiap orang memiliki potensi yang sama untuk sukses. Perbedaannya adalah seberapa besar motivasi mampu mengalahkan setiap hambatan. Kualitas seseorang bukan dari apa yang dia kenakan, tapi dari apa yang dia ucapkan, yang dia lakukan, dan yang dia kerjakan. Apa yang kita hadapi saat ini adalah hasil dari pilihan kita di masa lalu. Bukan soal salah atau benar, tapi bagaimana respon kita terhadap realita yang kita terima. Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena tidak semua bunga mekar pada waktu yang sama. Jangan habiskan waktumu memukuli dinding dan berharap bisa mengubahnya menjadi pintu. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan hidup anak-anakku, dan berilah mereka petunjuk yang jelas. Berikanlah kebijaksanaan kepada mereka dalam menjalin hubungan dengan sesama. Lindungilah anak-anakku dari kesulitan dan ujian yang melebihi batas kemampuan mereka. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah, berikanlah mereka rasa syukur atas segala nikmat yang Engkau anugerahkan. Selamatkanlah mereka dari kebingungan, dan berikanlah mereka kejelasan dalam mencari tujuan hidup. Anugerahkanlah kepada anak-anakku kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Ya Allah, berikanlah mereka keberanian untuk menghadapi tantangan hidup dengan tegar. Wahai pemilik hikmah, berilah anak-anakku pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama. Jadikanlah anak-anakku sebagai sumber inspirasi bagi orang lain untuk berbuat kebaikan. Berkahi setiap langkah mereka, dan jauhkanlah mereka dari kesesatan. Amin, ya Rabbal Alamin. Jika seseorang hanya menjalani hidup hari demi hari tanpa memiliki keyakinan ataupun harapan, maka sesungguhnya hidupnya sudah berhenti. Hidup adalah rangkaian ketidakpastian. Karenanya, belajarlah menghargai harapan. Sebab jika kamu kehilangan harapan, maka sama saja kehilangan jati diri. Jangan pernah biarkan dirimu kehilangan harapan, karena kamu tidak akan pernah tahu apa yang ditawarkan oleh hari esok. Jangan pernah kehilangan harapan, karena ketika matahari tenggelam, bintang-bintang akan datang bertebaran. Belajar bersabar saat apa yang kita inginkan tak sesuai harapan, dan belajar ikhlas saat kita kehilangan. Jangan pernah kehilangan harapan. Percayalah, ada ribuan keindahan yang sedang menantimu. Mengeluh mungkin melegakan perasaan, tapi bagaimana jika kita mencoba mengubahnya dalam bentuk doa agar tidak pernah kehilangan harapan? Lakukan sesuatu dengan kepercayaan, serta jalani dengan keyakinan. Maka, kamu tidak akan pernah kehilangan harapan. Apabila kita teringat kepadanya, itulah rindu. Apabila kita menangisinya, itulah sayang. Dan apabila kita selalu mendoakannya, meskipun kita tidak memiliki tempat di hatinya, itulah cinta. Sungguh, aku ini sering sekali teringat kepadanya, sering menangisinya, dan sering mendoakannya. Sepertinya memang aku ini sangat rindu, sayang, dan cinta kepadanya. Terindah tergores di hidupku, lukai hati kadang menenangkan hati. Mungkin suratan harus aku terima, jalani cinta dengan seribu derita. Kesendirian bukan berarti menyendiri, jauh dari segala keramaian. Kesendirian hanya berarti memiliki kemandirian. Ketika banyak orang yang tidak memiliki kesesuaian sikap, tapi kita tetap bertahan dari sikap mengikuti arus untuk berdusta, berkhianat, atau menjadi orang yang tidak dapat dipercaya. Kesendirian itu bukanlah celah, melainkan waktu yang diberikannya untukmu, kesempatan untuk menata hidup kamu.
Jangan jadikan kesendirian sebagai kesepian yang menyiksa. Jadikanlah kesendirian sebagai keheningan yang bermakna. Kesendirian lebih baik daripada bersama orang yang buruk sifatnya. Teruntuk kalian yang masih dengan status sendiri, tidak usah risau dengan kesendirianmu. Itu sebab di luar sana banyak yang berdua namun masih merasa sendiri. Ingatlah ini, mencari pasangan hidup karena membenci kesendirian berisiko menderita dalam pernikahan. Lebih baik sendiri di jalan yang terang daripada dibersamai dengan seseorang, tapi pelan-pelan membawamu pada sisi gelap dari kehidupan. Sendirilah jika itu membuatmu nyaman. Sendirilah jika itu membuatmu jadi lebih baik. Sendirilah jika itu membuatmu lebih bahagia. Sebagai laki-laki ya kita nggak boleh kehilangan hobi kita, karakter kita. Jadi bapak iya, tapi jangan jadi bapak-bapak juga. Yang lo otak lo habis, hidup lo habis cuman untuk mikirin itu. Enggak, lo tetap harus punya hobi, harus punya kehidupan lain, lo harus punya me time biar hidup lo tuh bisa berjalan. Bukan di Jakarta, tapi ini di Bandung. Simpan video ini, siapa tahu dari Jalan Tungkur lurus terus lalu belok kiri. Tokonya ada di Jalan Karapitan nomor 137B depan Bang Beri. Di sini surganya kaos polos, harganya teh marurah pisan. Tokonya juga seramai ini loh, 40.000 aja kamu udah dapat kaos sebagus ini. Kamu nggak perlu khawatir soal ukuran baju, dari S sampai 3XL ada di sini. Sampai banyak yang ngeborong juga, artis dan selebgram pun belinya di sini guys. Kalau kamu bosan polosan bisa custom sablon sesuka hati, nggak sampai semenit langsung jadi. Harganya mulai 10 ribuan aja. Manusia itu kadang unik. Ada yang melakukan kebaikan karena ketulusan. Ada juga yang berpura-pura melakukan kebaikan karena kebutuhan. Tuhan Maha Tahu segalanya. Dia akan memberikan balasannya sesuai dengan niatnya masing-masing. Jadilah manusia tulus meski terkadang banyak dimanfaatkan. Tapi yakinlah, pahala yang Tuhan berikan tidak akan pernah tertukar dengan kepura-puraan. Hanya kepada ketulusan kita akan mampu belajar makna dari sebuah keikhlasan dalam kehidupan. Melakukan hal baik tanpa diketahui orang lain sangatlah mulia. Itulah sebuah ketulusan. Berbicaralah dari hati, maka ketulusan hati kita akan tersalurkan ke lawan bicara kita lewat kata-kata. Jangan bersedih jika ketulusan dibalas dusta. Bersyukurlah kamu punya hati yang tulus. Memandang seseorang janganlah dari fisiknya saja, namun pandanglah seseorang dari ketulusan hatinya. Kamu mau tahu ciri seseorang sedang dimurka sama Allah? Nggak dikasih sholat. Itu artinya dia sedang dimurka oleh Allah SWT. Ketika kamu sholat, bukan hanya karena kamu ingin sholat, akan tetapi kamu masih berharga di pandangan Allah, hingga diizinkan kamu untuk menghadap padanya. Diizinkan lisan kamu memanggil namanya. Di saat kamu sedang tidak sholat, bukan hanya karena kamu tidak mau sholat, melainkan karena kamu tak lagi berharga di mata Allah, hingga Allah tak lagi mengizinkan kamu untuk menghadap kepadanya. Itu. Jangan sampai nggak sholat, sebab sejatinya kamu berharga dalam pandangannya. Kata Allah, engkau kerjakan ibadah untukku, aku jadikan dunia kecil dan tunduk untukmu. Semua urusan terasa mudah. Tetapi apabila engkau bermain-main dengan dunia dan berpaling kepadaku, kata Allah, maka aku jadikan engkau tertunduk mencari dunia. 24 jam akan terasa capek dan sia-sia. Pergi kerja gelap, pulang gelap, gilirannya gajian cuman kayak numpang lewat. Ngerasa ada di posisi itu nggak sekarang? Kalau iya, coba muhasabah diri. Sholatnya sudah tepat waktu belum? Ada baca Quran nggak di hari itu, walaupun cuma 1 ayat 1 hari? Ada sedekah nggak, walaupun cuma 5.000, 10.000 1 hari? Ada sholat duha nggak di hari itu, meskipun cuma 2 rakaat? Masih malas nggak sholat tahajudnya? Coba kalau kerja kerasnya dibarengi dengan 5 hal tadi, lihat perubahannya 180 derajat. Mindsetnya dibalik, bukan kita yang mengejar-ngejar dunia, tapi dunia yang akan mengejar-ngejar kita.